Hey, senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabar Anda? Ah, hari ini saya mau cerita sama Anda tentang workshop terbaru gitu kita. Boleh? Tentang workshop terbarunya Excellence International, workshop terbaru saya juga ya. Yang baru pertama kali ini kita membuat, yaitu namanya Life Excellence, oke? Workshop ini spesial karena tidak dibuat seperti workshop-workshop yang lain. Kalau workshop yang lain mungkin dibuat di hotel gitu ya, hotel sama satu minggu gitu ya, dan Anda juga kurang lebih duduk di ruang hotel, habis itu Anda mungkin makan makanan biasa gitu ya, makan kue-kue gitu. Workshop kali ini beda, lain daripada yang lain. Workshop kali ini saya buat benar-benar di tengah alam, oke? Tapi saya tahu tidak semua orang senang hiking, tidak semua orang senang tidur di sleeping bag, tidak semua orang juga senang kalau bisa suruh tidur di tengah hutan gitu ya. Maka kali ini walaupun suasananya alami, sangat banyak, ini ada banyak monyet kadang-kadang gitu ya, ada hewan gitu ya. Walaupun suasananya alami, tapi workshop kali ini kita tetap punya tempat tinggal yang menyenangkan. Kita tetap bisa tidur di cottage gitu ya. Cottage-nya bukan cottage mewah, tapi lumayan gitu ya. Ada kasurnya gitu, ada lantai satu, ada etiknya juga, Anda bisa tidur di atasnya. Sangat menyenangkan gitu. Inilah workshop yang dimana Anda bukan lagi belajar cuma di ini, tapi Anda juga bisa sambil meditasi. Kenapa? Karena kita nanti belajar tuh di tengah-tengah sawah. Kita nanti juga belajarnya pas ada di bawah air terjun gitu ya. Anda bahkan boleh berenang gitu ya, di kolam di air terjunnya. Dan saya kebetulan kemarin ketemu sama air terjun yang menyenangkan. Air terjunnya benar-benar serasa private gitu ya. Sangat menyenangkan. Air terjun ini jarang ada orang yang tahu, sehingga ketika berenang sana, wes nggak ada orang lain sama sekali gitu ya. Kita bisa meditasi, kita bisa happy di sana, menyenangkan sekali. Nah, inilah workshop di mana kita belajar tentang kehidupan. Karena workshop ini ada 3,5 hari sebenarnya gitu ya, 3,5 hari. Jadi hari pertama gitu, di saat kita datang, Anda datang ke Pekanbaru gitu ya. Biasanya hari Kamis gitu ya, datang ke Pekanbaru. Jam 1 siang kita bakal berangkat sama-sama naik bus, oke? Naik bus kita bakal jalan langsung ke Lembah Harau. Pekanbaru ke Lembah Harau itu daerah Sumatera Barat gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 4 jam. Kita naik bus sama-sama, habis itu nanti kita akan lewati. Jalannya sangat menyenangkan gitu ya. Nah, Anda juga nanti akan begitu sampai di Lembah Harau, Anda akan melihat pemandangannya luar biasa. Anda akan melihat tebing begitu tingginya. Tingginya mungkin saya nggak tahu berapa puluh meter atau mungkin sampai 100 meter, saya nggak tahu gitu ya. Tinggi banget, gede gitu ya, dan sebegitu indahnya karena tebing ini mengelilingi kita sehingga benar-benar rasa berada di kawah dan sangat menyenangkan. Di bawahnya padi, orang bercocok tanam, seru, sangat menyenangkan. Entah kenapa rasanya kayak lembah surga gitu ya. Dan ketika kita sampai ke hotel kita juga ya, nah sore itu juga kita akan sampai di hotel kita bakal langsung Anda bakal langsung istirahat, mungkin mau sholat maghrib ya silakan gitu ya. Nah di sana bukan kita tidak mencari wifi, tidak cari TV juga gitu ya, tapi kita santai-santai dan tetap masih ada sinyal telepon gitu ya. Kita bisa santai-santai dan di sana nanti malamnya kita akan belajar. Malam kita belajar apa? Hari pertama itu, setengah hari pertama itu kita akan belajar tentang become the master of meaning. Bagaimana kita bisa belajar tentang bagaimana memberi arti untuk di setiap kejadian. Karena sebenarnya kecewa kita karena kita salah memberi arti di setiap kejadian. Ketika kita bisa memberi arti yang berbeda, nanti hidup kita akan totally different, oke? Dan hari itu juga, malam itu juga kita akan belajar juga untuk mengambil keputusan terbesar dalam hidup kita. Langsung malam itu juga akan kita ambil, oke? Nah, itulah hari pertama. Hari kedua kita pagi-pagi gitu ya, kita akan langsung masuk kelas lagi. Masuk ke kelas, tapi kelasnya mungkin suasana alam. Kadang-kadang kita belajar di dalam, kadang-kadang kita belajar di sebelah luar. Kalau di luar tuh kadang-kadang kita belajar mungkin bisa bersandar sama batu karang gede gitu ya. Tapi bukan karang di pantai, tapi karangnya ini kayak seperti di tengah taman gitu. Enak gitu ya, dingin, sejuk gitu ya, di bawah bayang-bayang juga. Nah, habis itu ketika kita sudah belajar seperti itu di tengah karang seperti itu, nanti mungkin kalau Anda senang sama hewan, Anda juga bisa temenan sama monyet-monyet gitu, kasih makan buat Anda yang senang gitu ya. Nah, di sana kita juga belajar tentang bagaimana di hari kedua ini kita belajar tentang rasa takut. Karena sebenarnya apa yang membuat manusia takut dan apa yang membuat manusia sengsara gitu ya, kita akan belajar benar-benar sampai ke dasar-dasarnya. Benar-benar sampai ke dasar banget apa sebenarnya membuat manusia sengsara, apa sebenarnya membuat manusia takut gitu loh. Ternyata semua rasa takut kita polanya sama. Semua rasa sengsara kita ternyata polanya sama. Dan begitu kita ketemu sama polanya, apa sebenarnya membuat kita takut, apa sebenarnya membuat kita jadi tidak bisa tidur, kita sengsara gitu ya. Ternyata ketika kita menemukan polanya, kita bisa mencegahnya gitu loh. Kita tahu, oh ternyata ini yang membuat saya tidak tenang. Oh ternyata ini yang membuat saya jadi tidak happy. Ketika kita tahu, kita bisa langsung mengontrol, oke? Nah, di sana kita akan belajar tentang apa pengalaman-pengalaman yang paling pahit seumur hidup kita. Nah, di pengalaman paling pahit ini kita akan pelajari, oh
ternyata setiap kali ada pengalaman paling pahit, ada nyawa, ada yang ini, ada pengalaman yang tidak enak gitu ya, ternyata polanya ada dan selalu sama gitu loh. Nah, ketika kita sudah mempelajari polanya, oh ternyata pengalaman yang pahit itu polanya selalu begini gitu ya, kita bisa mengatasinya supaya tidak terjadi lagi gimana gitu loh. Nah, dan ternyata itu semua bukan di luar kontrol kita, tapi sungguh-sungguh dalam kontrol kita. Ketika kita bisa ngontrolnya, kita merasa gitu loh, dan kita tidak akan lagi pernah merasa sengsara seperti itu gitu ya. Nah, ini dia. Habis itu, setelah itu ya, kita bakal belajar sesuatu yang menarik lagi. Kita akan belajar juga tentang bagaimana menyembuhkan diri sendiri, bagaimana cara menyalahkan, bukan menyalahkan yang pakai otak, tapi menyalahkan pakai hati ya, sepenuh hati gitu ya. Nah, kita akan belajar menyembuhkan diri kita. Oke, Anda mungkin heran kenapa saya bilang cara menyalahkan, nanti Anda akan, oh ternyata begini ya maksudnya Pak Ronald gitu ya. Kita belajar cara menyalahkan, kita cara menyembuhkan. Kita akan langsung menyembuhkan luka-luka batin kita gitu ya. Dan kita juga akan langsung hari itu juga belajar tentang membuat hidup yang extraordinary. Karena ternyata kalau kita ngelihat ke masa lalu kita, semua pengalaman-pengalaman yang sangat amat menyenangkan, semua pengalaman yang bagus gitu ya, semuanya juga punya pola gitu loh. Ketika polanya diulangin, bagus gitu ya. Kita bisa tahu, oh ternyata kayak gini. Dan sekali lagi, ini bukan di luar kontrol kita. Ini sesuatu di dalam kontrol kita. Jadi Anda bisa ngerti, oh ternyata kayak gini cara membuat pengalaman yang sangat menyenangkan itu. Nah, itulah hari kedua kita, di mana kita belajar untuk take control sama hidup kita. Kita tahu apa yang paling pahit, apa yang paling menyenangkan, dan kita bisa take control, oke? Itu hari kedua kita. Nah, lalu di hari kedua juga kita belajar nanti bagaimana menentukan arah untuk hidup kita gitu ya. Kita juga akan set goals juga. Di hari ketiga gitu ya, kita akan pergi ke air terjun. Semoga cuacanya cerah gitu ya. Hari ketiga kita bisa pergi ke air terjun. Di air terjun ini kita akan belajar semua tentang relationship. Sebentar, adik-adik suaranya pelan-pelan ya. Ya, oke, thank you. Sorry ya, balik lagi gitu ya, biar bisa kedengaran suara saya, oke? Nah, soalnya di sebelah juga seru gitu ya. Nah, di hari ketiga kita akan belajar juga, belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang relationship, oke? Kita akan belajar karena begini, begitu banyak orang ternyata relationship sekarang itu tuh dia sama istrinya atau sama suaminya bukan lagi sangat mesra, tapi mungkin cuma sebatas teman dekat gitu ya. Ya seperti teman dekat gitu ya. Mesra enggak? Ya ada kemesraan, tapi ya kemesraan sebatas teman, bukan kemesraan yang benar-benar mesra sekali. Atau bahkan ada hubungan yang saya mohon maaf gitu ya. Ya karena sudah punya anak, ya jadi ya berdasarkan belas kasihan lah. Kalau misalnya mau cerai terlalu repot dan kasihan sama anak gitu loh. Ada orang juga yang hubungannya sudah sampai di seperti itu gitu loh. Yang saya mohon maaf, bahkan kalau ML pun gitu ya, itu ML ya cuma gara-gara kasihan gitu ya. Nah, ada orang yang bahkan hubungannya sudah sampai seperti itu. Diakui tidak diakui memang terjadi seperti itu. Ada bahkan yang bahkan belum punya pasangan sama sekali. Kita akan belajar gitu loh. Bagaimana menyembuhkan hubungan yang mungkin sudah seperti kayu mati gitu ya. Kita bingung mau diapain nih hubungan gitu ya. Nah, why not kita pelihara lagi hubungan kita, karena kalau hubungan kita bagus sudah pasti kerja kita juga enak, semua juga enak gitu ya, karena polanya jelas banget gitu ya, hubungan bagus semua yang lain juga enak. Nah, berikutnya di sana jadi kita belajar tentang hubungan, kita akan mempelajari bagaimana energi cowok, bagaimana energi cewek. Ternyata energi itu beda banget cowok sama cewek, oke? Kita bakal belajar tentang sebenarnya apa yang cewek enggak suka dari cowok itu sebenarnya cuma 3 hal doang. Apa 3 hal yang paling tidak disukai sama wanita gitu loh. Ketika 3 ini kita atasi, kita langsung cewek itu bakal senang sama kita, istri kita bakal senang sama kita. Dan sebagai cowok gitu ya, apa 3 hal yang tidak disenangi sama cowok, kita juga akan belajar gitu. Ternyata cuma 3 hal doang yang gak disukai gitu ya. Ketika 3 hal ini kita atasi juga gitu ya, kita sebagai cowok juga merasa dia bakal merasa lega. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Mereka juga tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kita juga akan belajar bagaimana energi feminin yang paling feminin itu keluarnya seperti apa. Energi maskulin yang paling keluarnya itu seperti apa. Kita akan belajar gitu loh. Kita akan belajar menyembuhkan luka batin kita juga di sana sama-sama. Kita juga akan belajar tentang bagaimana level-level dari hubungan malamnya gitu ya. Kalau kita sudah main-main di air terjun gitu ya, karena di hari itu kita main di air terjun, kita akan melewati sungai kecil, kita akan manjat batu, kita akan berenang gitu ya. Terserah sama Anda gitu ya. Tapi ingat bawa autan ya. Dan bawa celana training juga, bawa celana trainingnya enak gitu ya. Bawa sendal jepit atau sepatu boot, terserah sama Anda gitu ya. Nah, kita bakal main-main di sana sama-sama. Habis itu sore-sore kalau Anda mau kita bisa makan makanan tradisional di sana, karena di sana kita makan itu makanan tradisional. Kita juga makan misalnya pisang keprok gitu, pisang bakar gitu dikeprok, habis itu dikasih kelapa muda gitu ya. Kita bakal makan makanan tradisional gitu. Nah, setelah daripada itu
kita juga malam-malam kita bakal balik lagi ke ini, ke cottage kita. Kita akan belajar bagaimana sungguh-sungguh memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, oke? Nanti ada akan dapat kejutan-kejutan di sana, oke? Nah, itulah hari kedua. It's all about relationship gitu ya. Bahkan kalaupun Anda belum punya relationship, tidak ada masalah, karena saya yakin ini pasti akan sangat amat membantu Anda, oke? Nah, buat yang belum punya jodoh, semoga setelah dari ini Anda gampang banget dapat jodohnya. Hari ketiga, hari keempat, hari terakhir adalah hari di mana kita menyusun ulang value-values kita. Oke? Inilah hari di mana kita bagaimana apa sebenarnya membuat kita tidak maju selama ini. Kita akan menyusun kembali. Kita akan belajar mengatasi perang batin kita. Kita akan bahkan belajar tentang multiple personalities yang ada dalam diri kita, bagaimana menyatukan mereka. Karena seringkali kalau kita tidak bisa damai sama orang lain, bukan kita tidak bisa damai sama orang lain, kita tidak bisa damai sama diri sendiri. Kalau kita bisa damai sama diri sendiri, baru kita bisa damai sama orang lain sebenarnya. Nah, jadi kita nanti akan belajar bagaimana berdamai dengan personalitas dalam diri kita semuanya. Kita akan belajar menyusun value kita, sehingga orang-orang yang selama ini merasa, kok saya mentok ya, kok selama ini prestasi saya segitu-segitu aja ya. Kali ini kita akan bisa menemukan bahwa ternyata prestasi kita pun bisa maju. Anda akan bisa merasa, wuss, Anda bisa legitannya luar biasa. Dan saya sendiri merasakan, wow, setelah saya menyusun ulang value-value saya, ternyata luar biasa. Anda juga akan menemukan, oh ternyata begini caranya bahagia. Anda akan merasa, begitu menyenangkannya. Kita juga hari terakhir itu kita akan mengintegrasikan value kita bakal api unggun sama-sama, kita bakal main sama-sama. Nah, itu kira-kira tentang life excellence gitu ya. Itu yang akan kita lakukan nanti di Lembah Harau sama-sama. Why not Anda datang, oke? Nanti saya bakal kasih informasi di bawah gitu ya. Anda bisa baca di bagian komentarnya gitu ya. Kapan tanggalnya, gimana cara pendaftarannya, Anda langsung lihat gitu ya. Bagaimana cara ngedaftarnya, nanti Anda boleh lihat. Dan saran saya ikut kalau misalnya memang Anda nanti merasa bahwa ini relevan, why not Anda ikut gitu ya. Kalau Anda merasa memang, wah selama ini hidupnya agak mentok gitu ya, Anda cari. Dan kalau Anda merasa, loh kok selama ini saya udah ketemu tujuan hidup ya, saya kerja tapi kok rasanya kosong hampa gitu ya, ya udah Anda ikut gitu ya. Kalau misalnya Anda merasa gitu ya, kok selama ini saya tidak merasa truly bahagia, Anda ikut gitu. Kalau misalnya Anda merasa kok masalah sama hubungan ada, walaupun hubungan dekat, baik-baik saja sama istri, semuanya baik-baik, Anda bisa ngobrol bersama suami, tapi kok rasanya tidak mesra seperti waktu pacaran gitu ya, Anda ikut lagi ya, Anda ikut. Nah, inilah tempat dimana Anda bisa sama-sama, Anda bisa ketawa sama-sama, Anda bisa happy sama-sama, kita bisa nangis sama-sama di tengah-tengah alam. Dan di hari kelima nanti kita bakal pulang, oke? Di hari Seninnya kita bakal pulang, dari pagi kita berangkat, oke? Jadi Senin siang kita mudah-mudahan sudah sampai di Pekanbaru, oke? Buat Anda yang pengen makan es lagi di Pekanbaru, ayo kita makannya sama-sama. Kalau Anda boleh langsung berangkat juga, oke? Nah, semoga Anda menikmati video ini dan semoga video ini juga bisa berguna buat Anda, oke? Saran saya ikut terutama bagi yang sudah pernah ikut kelas saya, baik itu kelas leadership excellence, kelas sales, atau kelas service gitu ya. This is going to be a very very good seminar. Ini bakal kelas yang sangat menyenangkan. Semoga